Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Taplinistiana dengan NPM 25782057. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang modul 17, yaitu Build a Small Network. Terus, di sini langsung aja kita masuk ke dalam dasar-dasar pada jaringan kecil. Dimana di sini kita jelasin nih topologisnya. Yang jaringan kecil itu biasanya menggunakan topologi star. Nah, topologi star semua perangkatnya itu yang artinya semua perangkatnya itu terhubung ke satu switch pusat nih, kayak ini nih, terhubung ke satu switch pusat. Sederhana, murah, dan mudah dikelola. Seperti itu, nggak ribet artinya. Nah, terus di sini ada device selection, yaitu kita memilih perangkat yang pas, terus routernya itu untuk menghubungkan ke internet. Jadi switch-nya itu menghubungin perangkat lokal dan akses point-nya untuk WiFi. Jadi gimana caranya itu supaya routernya itu menghubungin ke internet gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya IP address. Yaitu pengaturan alamat IP yang rapi, misalnya pakai DHCP gitu kan contohnya. Terus supaya tidak ada IP yang bentrok antara komputer, jadi nggak ada yang tabrakan di antara semua komputer yang tersambung ke sebuah router ini. Seperti itu. Di sini ada end use device, server and pre-healers device, terus ada intermediary device. Itu tuh including switch and access point-nya. Nah, terus kita lanjut ke redundasi atau menyampaikan cadangan seperti punya dua jalur internet kayak ISP gitu kan, redundansi ini, atau network design, atau dua router agar kalau satu mati jaringannya tetap jalan. Jadi misalnya nih mati satu, yang lainnya itu tetap jalan, nggak ngaruh. Misalnya kayak mati satu terus mati yang lainnya mati tuh nggak ngaruh di dalam redundasi, itu fungsi untuk redundasi. Terus di sini ada traffic management di mana mengatur prioritas data QoS. Contohnya itu data video call didahulukan daripada download file agar tidak nge-lag. Jadi gitu. Ada prioritasnya masing-masing. Lanjut, di sini ada aplikasi dan sebuah protokol di mana ada common aplikasi. Aplikasi ini itu yang sering dipakai kayak misalnya web browser, terus pakai HTTP sama HTTPS kayak email, SMTP sama IMAP dan file sharing lainnya. Di sini ada network application, application layer service, seperti itu ya. Terus di sini ada common protocol. Tadi kan application, ini protokolnya di mana di sini ada dia itu mengatur komunikasi yang dipakai. Terus contohnya kayak DHCP, habis itu kayak DHCP ini buat kasih IP otomatisnya. Terus kalau DNS itu untuk menerjemahkan nama website ke IP-nya. Di sini kan ada network device sama server. Ini ada penjelasannya dari masing-masingnya. Terus di sini ada yang namanya voice and video application, di mana aplikasi ini itu aplikasi real time, so kayak nih mereka lagi kayak Zoom gitu kan, atau video IP yang sangat sensitif terhadap gangguan, butuh koneksi yang stabil. Jadi itu fungsinya voice and video. Terus kita lanjut ke kita lanjut ke pertumbuhan jaringan, di mana di sini nih ada small network growth. Dia itu kayak ini kayak misalnya kalau misalnya kita di kantor nih ada tambahan pegawai, jadi jaringannya itu dikembangkan, perlu membagi jaringan menjadi beberapa pilar lagi agar dia tidak terlalu stuck. Jadi setiap ada benar-benar karyawan, otomatis jaringannya itu terbarukan. Di sini ada beberapa file networknya, ada beberapa elemen yaitu documentation, device inventory, budget, sama traffic analytics. Di sini adalah protokol analisis yang dimana dia ini memantau jenis data yang paling banyak lewat, apakah untuk kerjaan atau sekedar cuma YouTubean aja atau karyawan aja. Jadi nggak ini.
Terus ada employee network utilization, di mana dia itu mengamati pola pemakai internet. Terus karyawannya itu untuk memutuskan apakah perlu tambahan kecepatan internet atau sebuah bandwidth. Di sini ada beberapa informasi juga, OS sama OS version, CPU, RAM, drive, sama network, sama network application. Seperti itu ya. Lanjut. Di sini ada verifikasi connectivity atau verifikasi koneksi. Yaitu ada yang namanya ping, di mana ping itu adalah sebuah perintah untuk ngetes apakah tujuan bisa dihubungi, apakah kayak misalnya kita ngecek IP-nya gitu. Ya, kita pakai ping. Di sini ada extension ping, di mana ini ping itu dengan pengaturan lebih detail seperti menambahkan jumlah paket yang dikirim. Jadi jumlah paketnya itu berapa. Di sini ada track treasure route, di mana treasure route itu kayak suatu ping untuk melacak lewat mana saja apakah data berjalan sampai tujuan, seperti itu. Di sini ada extend treasure route. Dia itu fungsinya kayak parameter tambahannya gimana dia itu biar deteksi titik mana koneksinya terputus gitu, kita bisa tahu. Terus ada network baseline, di mana dia itu bakal mencatat ya sebuah perform jaringan saat kondisinya normal, terus sebagai acuan untuk mendeteksi masalah di masa depan. Pokoknya ini ya. Di sini ada perintah verifikasi dan konfigurasi, di mana konfignya itu kita cara ceknya, terus ada RP komennya, pokoknya di sini ada konfigurasi MOSC. Ya, ini gimana cara ngecek IP Windows, IP config, Linux, dari beberapa itu tadi ya. Pokoknya ini cara ngecek IP-nya ya. Di sini ada RP comment, di mana perintah ini itu untuk melihat daftar hubungan antara IP sama MAC address-nya. Kalau misalnya untuk show comment, dia itu bakal perintah siswa untuk melihat status router atau switch. Dia itu ngelihat status dia itu router atau switch gitu. Nah, kalau misalnya ini dia itu perintah untuk melihat apakah routernya itu aktif atau enggak. Kalau sedangkan ini troubleshooting ini nah di troubleshooting ini di sini ada basicnya, dia di mana dia itu pakai metode liquid and conquer, cocok dari PC kabelnya, terus lanjut ke data IP-nya, baru ke aplikasi gitu. Terus ada juga yang namanya resolve or escalate, di mana dia ini kalau misalnya kita jelasin sendiri kerjaan kita juga bisa terlalu rumit gitu atau butuh akses level tingginya. Jadi kita bakal pakai ini. Terus ada debug command, di mana perintah tingkat lanjut untuk melihat proses di dalam router secara real time. Kita pakai perintah debug. Terus ada terminal monitor, di mana dia itu perintahnya supaya hasil debugnya itu muncul di layar. Kita pakai ini. Terus ada masalah umum. Dan yang terakhir ada iOS masalah umum pada troubleshooting skenario atau skenario troubleshooting. Di mana di sini ada duplex. Di mana duplex ini adalah masalah saat satu sisi di setel full duplex dan sisi lainnya half duplex. Jadi nggak akan nyambung. Misalnya kita bikin koneksi lambat dan banyak errornya. Di sini kan ada duplex sama duplex. Lanjut, di sini ada use device. Dia ini salah satu IP pada interface router. Terus ada end device. End device ini itu kayak salah satu settingan, setting IP-nya gitu. Cara nyeting IP-nya supaya statik, padahal
Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk dasar jaringan ini dia itu sebuah jaringan yang kecil biasanya bila kamu lagi start yang sederhana, murah dan mudah dikelola untuk jaringan dasar kecil-kecil ini seperti itu. Misalnya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Airi, wassalamualaikum